Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliana Arsala Sauda, NIM 241 dari kelas Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 6, yaitu System Application and Processing atau SAP. Yang pertama yaitu pengertian SAP. SAP adalah System Application and Product in Data Processing, yaitu salah satu software ERP yang digunakan untuk mendukung kegiatan atau aktivitas yang berjalan dalam suatu organisasi secara otomatis, sehingga efisiensi dan produktivitas bisa meningkat secara efisien. Sistem ini terdiri dari bermacam-macam modul yang mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan perintah yang diberikan. Semua modul tersebut saling reintegrasi untuk menyajikan data yang akurat dan langsung kepada pengawasnya. Nah, siapa sih pengguna SAP? Dengan pertimbangan biaya yang besar, hanya perusahaan-perusahaan besarlah yang mampu melakukannya. Perusahaan yang telah berkembang pesat dengan pasar persaingan global bukan lagi lokal. Di Indonesia sendiri, pemasangan SAP tercatat pertama kali dilakukan oleh PT Krakatau Steel pada tahun 90-an, dilanjutkan oleh PT Astra. Keduanya merupakan perusahaan besar yang telah bersaing dalam bisnis global. Selanjutnya yaitu manfaat SAP. Ada 3 manfaat dasar yang dapat diperoleh dengan menerapkan SAP sebagai sistem manajemen perusahaan, yaitu yang pertama, meningkatkan kecepatan bisnis perusahaan karena dengan SAP, respon terhadap perubahan pasar bisa dengan cepat diketahui. Hal tersebut sangat penting, mengingat setiap keputusan penting membutuhkan data yang akurat sebagai pedomannya. Yang kedua yaitu meningkatkan konsistensi dari setiap aktivitas bisnis yang berjalan. Sistem SAP dapat memantau apakah SOP sudah dijalankan dengan baik atau belum. Selain itu, SAP dapat mengurangi kesalahan produksi dikarenakan human error. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas bisnis dengan meningkatkan kualitas informasi yang didapatkan dari pasar. SAP mampu menyajikan informasi secara real time sehingga keakuratannya tidak diragukan lagi. Di samping itu, SAP juga menyediakan alat analisis yang bisa digunakan untuk membaca data yang didapatkan tersebut. Selanjutnya yaitu modul pada SAP. Modul ini merupakan program yang dibuat untuk satu sistem tertentu. Contoh modul SAP yaitu sistem informasi keuangan. Jadi para programmer nantinya membuat modul sistem informasi keuangan. Modul ini kemudian akan dioperasikan dalam perusahaan. Modul-modul yang sering digunakan dalam SAP. Yang pertama, Financial Accounting atau FI. Modul FI sebagai istilah menyarankan transaksi dalam mengelola transaksi keuangan dalam perusahaan. Modul ini membantu karyawan untuk mengelola data yang terlibat dalam transaksi keuangan dan bisnis apapun dalam sistem terpadu. Yang kedua yaitu Controlling atau CO. Modul CO mendukung proses kerja perencanaan, pelaporan, dan pemantauan operasi bisnis. Ini melibatkan metode untuk melihat dan mengatur biaya yang diperlukan untuk pelaporan keuangan. Modul CO memungkinkan seseorang untuk merencanakan, melacak, melakukan, dan melaporkan tentang biaya. Yang ketiga yaitu Sales and Distribution atau SD. Modul SD ini menangani pengelolaan semua transaksi dari permintaan, proposal, penawaran, harga, dan lainnya. Modul ini sangat membantu dalam pengendalian persediaan dan manajemen. Modul SD terdiri dari data master, konfigurasi sistem, dan transaksi. Lalu yang keempat yaitu Production Planning atau PP. Modul PP mencakup perangkat lunak yang dirancang khusus untuk merencanakan dan manajemen produksi. Modul ini juga terdiri dari data master, konfigurasi sistem, dan transaksi untuk menyelesaikan prosedur rencana produksi.
Lalu yang kelima ada Materials Management. Modul MM membantu mengelola bahan yang diperlukan, diproses, dan diproduksi di perusahaan. Berbagai jenis proses pengadaan dikelola dengan sistem ini. Yang keenam yaitu Quality Management. Modul QM membantu dalam manajemen kualitas dalam produksi di seluruh proses dalam suatu organisasi. Yang ketujuh, Human Capital Management atau HCM. Modul HCM ini meningkatkan proses kerja dan manajemen data dalam Departemen SDM perusahaan. Hak dari mempekerjakan seseorang untuk mengevaluasi kinerja seseorang, mengelola promosi, kompensasi, menangani penggajian, dan kegiatan terkait SDM lainnya diproses menggunakan modul ini. Keuntungan menggunakan SAP. Keuntungan yang pertama yaitu adanya modul yang mempermudah. Nah, modul-modul tadi dalam SAP bekerja dengan fungsi yang berbeda dalam satu sistem yang sama dengan cara berbagi informasi. Yang kedua yaitu konsisten. SAP mengedepankan praktik konsisten, baik dalam divisi yang sama maupun divisi yang berbeda. Yang ketiga yaitu hanya ada satu data. Data yang terhimpun akan diduplikasi sehingga kerahasiaan yang dibutuhkan oleh perusahaan lebih terjamin. Yang keempat yaitu otomatis dan fleksibel. Monitor terhadap proyek dapat terjadi secara otomatis. Yang kelima yaitu SAP menerapkan standarisasi. Terdapat standarisasi yang akan diterapkan kepada setiap bisnis yang tercatat dalam sistem. Yang keenam, yaitu menyediakan otorisasi. SAP menyediakan peran dalam pekerjaan yang sudah terstruktur jelas bagi para karyawan beserta otorisasi perusahaan. Yang terakhir yaitu kekurangan SAP. Nah, walaupun SAP ini mempunyai banyak kelebihan, namun SAP ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu yang pertama relatif mahal. Nah, meskipun penggunaan sistem SAP dapat menghemat beberapa hal, namun penggunaannya membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Yang kedua, menuntut kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Hal ini dikarenakan proses input terhadap data menurut presisi serta ketetapan waktu. Tentu saja, hal ini hanya bisa dilakukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, cukup rumit digunakan. Sistem ini cenderung memiliki sisi kompleks yang menjadikannya cukup rumit untuk digunakan oleh pemula. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.